Jadi ini kita mau bikin sabun. Jadi persiapannya kita perlu timbangan, beberapa wadah buat nimbang air, minyak, sama soda api atau caustic sodanya. Nah, ini kita tuangkan ke wadah di atas timbangan sesuai takaran yang kita butuhin. Ini tuh pakai 200 gram NaOH. Terus selain itu kita juga pakai 200 gram minyak kelapa dan 1 liter minyak sawit atau palm oil atau juga minyak sayur. Udah itu aja, kita cuma pakai 3 bahan itu aja. Nah, ini tuh agak banyak ya karena 200 gram. Atau kalau kalian mau bikin lebih banyak, kalian bisa kalikan 2 atau kalikan 3 jumlah dari semuanya. Selanjutnya kita tuangkan air murni atau air suling atau distilled water. Nah, ini sekitar 100 gram. Atau kalian juga pakai 200 gram. Oke, di sini pakai airnya 200 gram dan soda apinya 200 gram ya. Terus kita larutkan ke dalam air semuanya, kalian tuang dikit-dikit. Jadi soda apinya kalian masukkan ke dalam air, bukan sebaliknya, nanti meledak. Nah, jadi naruhnya juga pelan-pelan. Terus kalian juga pakai kresek double 3 atau pakai sarung tangan yang dari karet. Kalian aduk perlahan, jangan lupa pakai masker ya. Terus ini juga, ini minyaknya itu kalian bisa minyak sawit, minyak goreng biasa, dan pakai minyak kelapa. Ini merek Dorang yang murah. Oke, sebenarnya minyaknya kalian bisa pakai merek apa aja ya, yang penting minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Kalau kalian bingung nyarinya, biasanya di Indomaret itu ada, cuman kemasannya agak besar. Nah, kalian nyari yang kecil kalau ada, kalau nggak ada kalian bisa cari di pasar. Oke, kalian tuang minyaknya ke dalam wadah. Kalian timbang berapa gram yang kalian butuhin. Terus setelah kalian tuang minyak kelapa sawit, terus minyak kelapanya, kalian bisa aduk minyaknya. Kalian cukup 1 wadah itu baru kalian aduk, nggak perlu pakai 2 wadah minyak. Oke, selanjutnya ini kita gunting minyak kelapa sawit. Aku beli yang minyak bantal gini karena lebih murah, rawan bocor juga sih, tapi kan langsung dipakai jadi aman-aman aja. Nah, ini kita pakai semuanya, kita tuangkan, kita jadikan satu sama minyak yang sebelumnya. Kalau minyak kelapa sawit itu warnanya kuning ya,
Sedangkan minyak kelapa itu kalau kita tuang tuh warnanya bening jernih gitu. Kalau minyak kelapa itu biasanya kalau suhu dingin itu kan beku. Nah, kalian bisa jemur sebentar biar dia itu cair sampai warnanya bening, baru kalian bisa campur dengan minyak sawit atau minyak sayur. Kalian tuang terus sampai takarannya itu pas ya, sesuai dengan resep yang kalian punya. Oke, selanjutnya kalian tuangkan larutan NaOH tadi ke dalam minyak. Kalian tuangkan perlahan sambil diaduk. Pelan-pelan aja sambil diaduk. Kalian bisa tuangkan ke spatulanya yang kayu itu. Kalian tuangkan dari situ. Pelan-pelan aja sampai semuanya tercampur. Nah, kalau sudah ketuang semuanya, kalian bisa aduk. Awalnya tuh ringan kayak gini, terus lama-lama itu mengental. Nah, kalau mulai mengental tuh mulai berat ya adukannya. Warnanya yang awalnya itu bening, kuning gini, nanti lama-lama jadi kayak jus alpukat ya, warnanya putih keruh. Nah, kalau kalian ngaduk manual, ini tuh sekitar waktunya butuh 10-15 menit baru berubah warna putih, tris putih gini. Nah, nanti berubah jadi kental banget itu sekitar 20-30 menit atau setengah jaman. Nah, ini tuh masih encer banget. Kalian harus aduk sampai kental ya, karena emang ada yang bisa, tapi banyak yang gagal. Jadi mendingan diaduk dulu sampai berjejak, kayak adonan berjejak gitu. Ini masih encer banget kan, jadi kalian aduk-aduk terus aja 10 menitan gitu. Nah, ini udah mulai berjejak ya, kalian aduk-aduk aja sampai benar-benar berjejak banget. Nah, ini udah berjejak banget. Atau kalau kalian kurang kental, kalian bisa aduk terus. Nah, kalau udah kental, kalian siapin wadah. Nah, ini udah kental banget, udah berat banget. Kalian siapin wadah buat dicetak. Nah, ini udah kayak jus alpukat, kental banget dan langsung berbentuk gitu, yang gak berjejak doang tapi langsung berbentuk. Itu udah siap dicetak. Ini tuh sekitar 20 menit ya. Tapi kalau kalian pakai hand blender itu cuma 5 menitan. Terus kalian tuangkan di wadah. Kalian tuang dikit-dikit, atau kalau kalian bisa kalian tuang biasa aja biar lebih cepat. Terus ini harus cepet ya, soalnya langsung cepet ngeset karena kita pakai minyak kelapanya agak banyak. Kalau minyak kelapanya dikit bisa nggak? Bisa, cuman ngaduknya lebih lama ya. Apalagi ini ngaduknya tuh manual, jadi kita banyakin minyak kelapanya. Terus masalah pH, pasti pH-nya itu besar ya, besar banget karena minyak kelapanya banyak. Kalau mau pH-nya lebih kecil, kalian bisa kurangin minyak kelapanya. Ini tuh minyak kelapanya banyak, keuntungannya ngaduknya itu lebih cepat, terus lebih cepat ngeset, terus lebih cepat kering juga, terus busanya tuh banyak banget. Dan ini tuh bagus banget buat mandi, atau kalau kalian iseng buat nyuci baju juga bersih banget hasilnya. Kalau buat muka bisa nggak? Bisa aja, tapi tergantung muka kalian ya cocok atau enggaknya. Karena ini itu busanya banyak banget, otomatis muka langsung kayak ketarik kering banget gitu. Nah, ini tuh didiemin 24 jam. Setelah didiemin 24 jam tuh ngeset kayak gini. Nah, harus cepet-cepet kalian potong-potong. Atau kalau kalian minyak kelapanya banyak banget, kayaknya 8 jam, 6 jaman itu harus kalian cek kalau udah siap
potong langsung potong ya, karena kalau kelamaan itu nggak bakalan bisa dipotong biasa, harus pakai alat khusus karena keras banget kayak batu. Nah ini tuh nggak sampai 24 jam sih sebenarnya, jadi bikinnya jam 6 sore, pagi jam 6 pagi itu langsung kita buka. Ini udah kering banget, kayaknya udah agak telat sebenarnya karena udah berapa jam ya, hitung aja sendiri. Nah ini tuh bentuknya agak setengah lembek-lembek gitu, tapi udah siap dipotong ya. Nah ini kita garis-garis biar nanti motongnya itu lebih gampang sampai mana aja. Nah by the way ini tuh percobaan kedua kita ya. Percobaan pertama itu jadi, tapi keras banget, nggak bisa dipotong karena kita bener-bener nunggu 24 jam. Nah ini nggak sampai 24 jam, sekitar 12 jaman biar bisa dipotong. Nah kalau kalian banyakkan minyak kelapa sawitnya dibanding minyak kelapa ya tunggu sampai bener-bener ngeset ya, tergantung suhu ruang juga sih. Nah ini tuh kita udah nyoba motong 12 jaman ya. Nah itu tuh masih empuk-empuk gitu, udah agak keras sih tapi masih empuk gitu, bisa pakai pisau biasa. Nah karena minyak kelapanya banyak itu tuh harum banget, harum minyak kelapanya itu kerasa banget gitu. Ini kita garis-garis, ini karena percobaan kedua ya, jadi kita masih bingung kayak gimana ngaturnya biar jadinya tuh bagus dan banyak gitu. Kalau kita motongnya dalam keadaan basah gini, ini tuh kita potong itu bisa rapi. Tapi kalau udah kering banget, keras banget ya amburadul, jadinya kayak potongan batu kerikil gitu. Apalagi kalau cuma pakai pisau gitu. Nah ini tuh kita potong pakai pisau biasa, empuk-empuk gitu. Kayak puding sih, cuma lebih ngeset kayak puding yang keras gitu, jadi kayak satisfied banget. Terus baunya itu juga enak banget, sedep banget gitu, jadi kayak gemes pengen pakai tapi nggak bisa langsung dipakai. Ingat ya, setelah udah jadi kayak gini, udah kita potongin, udah empuk kayak gini, kita harus ngediamin sekitar 30 hari sampai 40 hari. Kalau saran aku sih 2 bulan ya, biar bisa langsung dipakai dan gak gatel. Jadi masak curingnya itu kan minimal 30 hari, tapi kadang 30 hari itu masih kayak gatel-gatel gitu kan dipakai. Jadi kalau ngebet banget dipakai ya tunggu 40 hari itu udah aman, walaupun gatel ya sedikit lah. Tapi kalau udah 2 bulan itu udah bener-bener bisa dipakai dan gak gatel lagi di kulit. Nah ini kita potongin semuanya kayak kita motongin tahu ya. Nah ini kita potong kecil, empuk banget. Tara kayak gini bentuknya. Jadi ini masih bisa kita bentuk ya. Jadi kita penyet-penyet gitu, masih bisa disesuaikan. Jadi sisa-sisanya tuh nggak ada yang kebuang karena bisa ditempel-tempel terus dipenyet-penyet gitu. Kalau kebesaran kalian juga bisa bukan gunting ya, bisa kalian potong kayak gini. Gampang banget kan?